kasih Bu. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Islam beserta Ibu Umur. Sehat Ibu? Alhamdulillah, semuanya pada sehat. Ibu-ibu juga sehat. Dan ibu-ibu ini antusias untuk melanjutkan pembahasan kemarin. Kalau yang sekarang tentang deteksi dini kanker payudara. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu ya, langsung aja kami serahkan ke Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ibu ya, kurang semangat Ibu ya. Yang semangat doa salam saya doakan tahun ini bisa berangkat umroh bersama seluruh keluarganya, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ibu semua? Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan kembali ya Ibu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mujahidin beserta Ibu jajarannya, Ibu RW, Ibu RT, kemudian ibu-ibu anggota Majelis Taklim Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu, sehingganya kita semua dapat berkumpul di Majelis Taklim Mujahidin ini. Dan yang kedua, tidak terlupa salam dan selawatnya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam kita, Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Saya mau bertanya Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira Ibu setiap hari minumnya berapa liter Bu? Ibu yang lebih hitam, kira-kira berapa liter Bu minumnya? Satu hari? 4 liter. Wow, Masya Allah ya. Berarti Ibu rajin minum. Minumnya itu 4 liter ada dicampur kopi, teh, atau memang air putih aja Bu? Air putih saja 4 liter ya, Masya Allah ya. Nah jadi benar ibu-ibu, kalau kita minum itu, kalau berat badannya 25 kilo itu harusnya 1 liter. Jadi kalau ibu misalnya 50 kilo berat badannya, minimal 2 liter ya. Tapi kalau seandainya lebih dari 2 liter itu sangat baik, karena memang awalnya penyakit itu datang itu berawal dari usus yang kotor, dan ketika
usus itu kotor dikarenakan mungkin salah satunya kita kurang minum. Benar nggak Bu? Nah, kemudian ketika kita mungkin kurang minum, kurang makan sayur, makan buah, dan terjadilah pencernaan kita tidak lancar. Ya Bu ya. Baiklah, mungkin sebelum kita lanjut ke Ibu Bidan, kita akan berbicara sedikit tentang kesehatan. Dan kesehatan ini bukan hanya kesehatan mungkin fisik yang kelihatan bugar ya, namun kita ini juga dianjurkan sehat lahir dan batin. Nah, kesehatan itu tidak akan terwujud apabila kita tidak belajar ya Bu ya. Nah, mungkin kita yang kita tahu ketika kita melakukan hidup sehat mungkin dengan pola makan yang seimbang, kemudian olahraga yang cukup. Namun ada yang kita lupa Ibu, yaitu kesehatan batin ya. Kesehatan batin itu biasa kami sebut dengan spiritual Ibu. Spiritual itu berkaitan dengan perasaan, hati, ruhiyah kita, jiwa kita Ibu ya. Nah, terkadang kita sudah menjaga dari pola makan, olahraga kita sudah cukup, namun ruhiyah kita tidak terpenuhi. Nah, Masya Allah, ibu-ibu yang pada hari ini ya, saya lihat tuh cerah-cerah wajahnya, Insya Allah ibu-ibu semua bukan hanya sehat lahirnya saja, namun lahir pula sehat secara batinnya pula. Amin ya Allah, Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, dan kemudian selain kita mungkin memperhatikan kesehatan secara spiritual kita, kesehatan batin, ruhiyah kita, yang mungkin dalam agama kita, dalam ajaran Islam kita dituntut untuk bertolak ilmi ya Bunda ya. Nah, dengan kita menghadiri kajian-kajian ya Bu ya, kemudian ruhiyah kita diisi dengan zikir, dengan salat malam kita ya Bu ya. Nah, selain itu, selain mungkin kita menjaga fisik kita, spiritual itu ibu-ibu ada 50%. Di antara 10% kita harus memperhatikan spiritual kita, ruhiyah. Ruhiyah itu adalah jiwa ya Bu ya. Nah, itu ada 50%. Jadi terkadang kita banyak memperhatikan mungkin pola makan, mungkin kesehatan fisik, tapi kita lupa untuk menjaga kesehatan ruhiyah kita. Nah, bagaimana nih untuk menjaga kesehatan ruhiyah kita, kesehatan spiritual jiwa kita, perasaan kita? Dengan salah satunya kita bertolabul ilmi, dengan kita mengikuti majelis taklim ya Ibu ya. Dan selanjutnya, selain mungkin spiritual, ada namanya dengan mental Bu ya. Mental ini berkaitan dengan pikiran, mindset kita ya. Terkadang kita melihat nih teman-teman kita, beliau ini sudah melakukan hidup sehat, pola makan sudah seimbang, olahraga cukup, namun masih sakit. Bahkan sakitnya itu parah Ibu ya. Mereka itu terkena penyakit degeneratif ya. Nah, karena selain mungkin spiritualnya terganggu, bisa jadi mental ini berkaitan dengan pemikiran, yang mungkin pemikiran kita yang selalu negatif ya, yang selalu suzon ya Bu ya. Makanya dalam Islam, dalam agama kita itu diharuskan, dianjurkan, diwajibkan bahkan untuk selalu berpikiran positif. Betul atau betul Bu? Ya, jadi ketika kita mempunyai pemikiran positif, maka hormon-hormon bahagia itu akan datang pada diri kita ya. Jadi kita itu tidak pernah baperan gitu ya Bu ya. Betul nggak Bu? Orang nggak nyapa kita langsung berpikir, kenapa ya? Kok kita didiemin, kok kita nggak disapa gitu ya? Betul nggak Bu? Kita udah mikir, apa salah gue gitu ya? Nah, padahal Bu, padahal tetangga kita itu mungkin lagi sakit gigi,
kita udah merasa, apa ya salah kita ya? Nah, maka dari itu kita juga diwajibkan untuk selalu berpikiran positif, ya, positif thinking for Allah. Nah, jadi kita memang benar-benar harus menatah hati kita, melatih hati kita. Selain kita mungkin lanjut ke apa tadi, pencegahan kanker payudara yang bidangnya itu sangat berkaitan, Bunda, ya Bu ya. Dan selanjutnya Bu, ya, yang ketiga yaitu adalah emosi. Nah, terkadang ya Bu ya, kita juga karena stres ya, banyak pekerjaan, memang kita akuin ya, sebagai ibu, sebagai istri itu tidak mudah, kita mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Kemudian bukan hanya menjadi istri, menjadi ibu, kita juga terkadang menjadi tukang ojek ya, menjadi guru. Masya Allah, seorang ibu ini, seorang wanita benar-benar sangat-sangat mulia ya. Bahkan sudah jelas di Al-Quran surah An-Nisa ya, diabadikan Bu, kita di Quran surah An-Nisa ya. Nah, jadi dengan mungkin beban yang selama ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi ibu, menjadi istri ya, menjadi seorang anak, menjadi sahabat ya, terkadang beban itu sangat-sangat membuat kita stres ya Bu ya. Apalagi mungkin ada di antara ibu-ibu yang mungkin bukan hanya seorang ibu, namun beliau juga membantu perekonomian keluarganya ya, membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Boleh di sini siapa yang ibu-ibu yang mungkin bekerja di luar rumah, yang bekerja PNS sekalian, boleh katakan? Tidak ada ya, berarti semua ibu-ibu rumah tangga ya. Masya Allah, walaupun kita hanya seorang ibu rumah tangga, itu luar biasa mulia ya Bu ya. Nah, jadi ibu, emosi ini berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu ya, pengendalian hawa nafsu. Nah, terkadang dengan kita mungkin kurang menjaga emosi kita, nah otomatis bawaannya darah tinggi Bu ya. Anak kita ngomong baik itu udah tinggi Bu, mama apa ya kan, nah kita udah teriak, padahal mamanya padahal anaknya itu mungkin mau minta sesuatu ya, nah kita sudah tensian gitu kan. Nah, itu berawal memang dikarenakan pengendalian hawa nafsu kita yang mungkin kurang seimbang, dikarenakan kelelahan, kecapean gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyakit Ibu ya, penyakit. Karena ketika kita marah, otomatis mungkin jantung kita itu kan otomatis tidak berdetak tidak seimbang begitu Ibu. Baiklah, itu harus ini panjang itu bedanya. Kalau kira saya, baiklah ibu semua tetap semangat ya Ibu ya. Sekali lagi ya, apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau takbirnya Bu agak semangat Bu ya, supaya lebih bergetar ya, insya Allah. Baik, sekali lagi baik Ibu, apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ibu semua. Dan untuk cara selanjutnya kepada Ibu Bidan Islah dipersilahkan. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Allahu Akbar. Semangat buat lagi ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pertemuan ini ibu-ibu ya. Di pertemuan kita Jumat kemarin, kita itu membahas tentang kanker serviks dan saya ada menyinggung sedikit tentang kanker payudara ya Bu. Cuma tidak terlalu mendalam di daerah, maksudnya pembahasan di kanker payudara.
lebih fokusnya ke kanker serviks. Siapa ibu-ibu di sini yang masih ingat apa sih itu sedikitlah tentang yang saya jelaskan Jumat kemarin yang ikut ya Bu ya? Siapa ibu-ibu di sini yang tahu tentang kanker payudara? Yang tahu boleh beri tangan Bu. Contohnya mungkin ada benjolan Bu di payudaranya, itu salah satu cirinya ya. Ya kan, kalau kanker payudara itu ada benjolan di payudara kita, ya istilahnya payudara kita itu tidak sehat. Memang kalau misalnya kita menyusui ibu-ibu, pasti ada benjolan juga ya di payudara kita tekan gitu, kayak ada bulatan gitu. Nah itu produksi ASI. Tapi kalau misalnya kanker payudara, lain lagi ya Bu ya. Nah jadi kita dibahas di sini penyebab kanker payudara. Siapa ibu-ibu di sini yang tahu apa aja sih penyebab kanker payudara? Ya benar, salah satunya hormon. Yang paling utama sekali penyebab pertamanya pasti wanita. Ya Bu ya, wanita ya. Kalau kanker payudara kan lebih spesifikannya ke wanita. Kalau laki-laki itu juga ada hormonnya, cuman jarang ya Bu ya, karena produksi hormon progesteronnya kan nggak ada. Kalau ada ya laki-laki bisa menyusui dong Bu. Gitu ya Bu ya. Terus yang kedua itu faktor hormonal. Jadi faktor hormonal ini bisa berpengaruh pada ibu yang suka memakai KB. Contohnya KB hormonal. Nah KB hormonal itu kita tidak boleh memakai dalam waktu jangka panjang. Jadi dimaksudkan dalam waktu jangka panjang itu lebih dari 10 tahun. Itu nggak boleh ya Bu ya. Terus penyebab dari kanker payudara juga bisa karena ibu yang obesitas atau berat badannya berlebih. Itu juga bisa mengaruhi ke kanker payudara. Terus untuk kanker payudara juga bisa mengaruhi pada ibu-ibu ya atau pas saat awal haidnya di bawah umur 12 tahun. Dan juga bisa menyebabkan dari ibu-ibu yang menopausnya terlalu lama. Kita menopause normal itu sampai umur 55 tahun. Tapi kalau sudah di umur 55 tahun ke atas, si ibu belum menopause juga, nah itu harus dicurigai ada hormon yang lain yang tidak stabil. Paham ya Bu ya penyebab dari kanker payudara? Boleh diulang lagi Bu, yang pertama apa tadi Bu? Wanita. Yang kedua Bu? Oke. Yang ketiga? Kami tadi ya Bu ya. Yang keempat apa Bu? Iya. Yang kelima? Gak ada ya Bu ya, cuma 4 aja kan tadi. Terus ciri-ciri dan gejala dari kanker payudara. Nah kemarin juga Ibu kemarin sudah saya singgung sedikit ciri-ciri dari kanker payudara. Siapa ibu-ibu yang masih ingat di sini? Apa aja ciri-ciri dari kanker payudara? Salah satunya. Benar Ibu. Iya benar. Apalagi Bu? Kenapa Bu? Iya benar. Berarti ibu-ibu alhamdulillah menyimak dengan apa yang saya bahas minggu kemarin ya Bu ya. Jadi sekarang saya perjelas lagi. Yang pertama, adanya benjolan atau terabal atau tidak tampak pada payudara. Jadi yang namanya terabal atau tidak tampak itu kalau diraba dia ada terasa, tapi kalau ditengok gitu aja dia ada juga gitu. Jadi yang namanya kanker payudara tuh ada yang tidak nampak benjolannya, tapi kalau diraba dia tuh ada. Beda ya Bu ya dengan benjolan pas ibu-ibunya itu menyusui. Benjolannya memang keseluruhannya bulat keras di bagian tengah payudara kita. Tapi kalau misalnya kita ada kanker payudara, benjolan itu berbeda Ibu. Terus payudara kita itu memerah atau kemerahan. Ya, di bagian payudara kita itu kemerahan dan berbentuk untuk putingnya itu beda Ibu. Kalau puting kita sehat warnanya coklat. Kalau misalnya ada mengarah ke kanker payudara, mungkin puting kita bisa memerah seperti meradang. Dan juga kalau misalnya kita ada luka di bagian payudara kita, luka kita itu ada Ibu bentuknya. Kalau kita luka biasa ya luka gitu dia tidak membesar.
Tapi kalau misalnya ada kanker payudara di payudara kita, luka sedikit dia bisa membesar, terjadi benjolan. Nah, cairan yang keluar itu baunya bau yang lain baunya Bu, berbau pokoknya cairan yang keluar nanahnya itu lain baunya. Itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita ada luka kita kecil aja dia bisa tiba-tiba melebar, makin lama makin lebar dan membenjol, membengkak, keluarlah nanah. Iya. Terus Ibu selanjutnya, oke Bu ya, saya duduk ya Bu ya, karena jujur aja lagi sakit, nggak apa-apa ya Bu ya. Selanjutnya itu ada nyeri di bagian benjolan payudara. Jadi kalau misalnya kita menyusui, benjolan kita raba itu dia tidak nyeri. Tapi kalau misalnya benjolan ke kanker payudara, dia nyeri Bu. Kepegang sedikit aja nyeri. Jangan kepegang, kita pakai bra aja tidak sakit. Itu Bu kalau kanker payudara. Terus kalau misalnya puting payudara tertarik, puting payudara kita tuh biasanya keluar gitu ya, maksudnya nonjol. Kalau misalnya ada kanker payudara, puting kita tuh tertarik ke dalam dia perginya, sembunyi. Nah itu salah satu cirinya. Dan selanjutnya bisa juga terjadi benjolan atau bengkakan di bagian area bawah ketiak atau di bawah leher. Jadi si kelenjar getah bening kita itu mengarah ke si hormon payudara. Jadi dari sini dulu bermula langsung ke ketiak dan ke payudara. Jadi dia menjalar gitu Ibu. Paham Ibu untuk ciri-ciri kanker payudara itu tadi? Paham ya? Terus apa sih caranya mengatasi penyakit kanker payudara? Siapa Ibu yang masih ingat? Minggu kemarin ada saya ajarkan ya cara mengatasi kanker payudara. Pinter. Ya, yang pertama sadari, periksa payudara sendiri. Iya, jadi ibunya habis mandi berkaca di depan kaca gitu ya, karena kalau nggak di depan kaca kita nggak nampak arah tangan kita kemana, nggak kurang efektif. Di depan kaca sambil tangannya dinaikkan ke atas, diraba ya, boleh diikuti ke arah keluar. Sampai nanti dipencet puting kita ada keluar cairan. Tapi kalau misalnya ada keluar cairan contohnya nanah, tapi kalau ibunya menyusui kan nggak bisa kita cek. Kita tidak bisa mencek dengan ibunya menyusui, karena produksi asinya itu ada. Hormon estrogennya itu sudah terbentuk. Jadi kalau misalnya ibunya raba, ya pasti keluar cairan asinya ya. Tapi kalau ibunya tidak menyusui, kita raba, kita pencet keluar air, nah itu berarti nanahnya. Terus yang kedua itu sadanis. Tadi sadari ya, ini sadanis. Periksa payudara dengan tenaga medis. Nah, berarti kalau tenaga medis berarti arahnya darahnya Bu ya. Tenaga medis itu bisa dokter penyakit dalam, bisa dokter umum, itu lebih lanjut lagi tindakannya. Tapi yang paling efektif itu sadari. Ibu-ibunya bisa periksa sekali sebulan, itu di antara haid ke 10. Kita ceknya di haid yang ke 10. Karena beda kalau misalnya ibu menceknya itu dari sekarang, kita nggak lagi masa haid atau kita belum datang haid, dia tidak akan teraba. Tapi kalau misalnya kita periksanya di masa haid kita itu 10 hari, itu lebih efektif lagi Bu. Karena hormon-hormon kita tuh semua situ muncul. Karena satu hormon menstruasi kita berjalan, jadi pas kita cek itu lebih efektif lagi. Dan lanjut lagi dengan pemeriksaan di rumah sakit itu USG payudara Ibu ya. Terus satu lagi periksa mamografi. Mamografi itu dengan sinar X. Itu lain lagi alatnya. Paham ya Bu ya sampai di sini ya. Terus untuk pemeriksaan mamografi itu dianjurkan pada ibu yang berusia 40 tahun ke atas. Jadi kalau dengan ibu berusia 40 tahun ke bawah itu belum bisa dicek. Karena apa? Sel-sel dari payudara itu masih padat. Kan kita kalau misalnya 40 tahun ke bawah kan masih keras payudara kita Ibu ya. Tapi kalau udah 40 ke atas sudah mulai ngoyong ya Bu. Ya bahasanya gitu udah mulai gimana dulu? Udah mulai kendor. Iya. Jadi pemeriksaannya dianjurkan untuk 40 tahun ke atas. Jadi kalau 40 tahun ke bawah biasanya nggak dianjurkan oleh dokter. Terus untuk mengetahui kanker payudara kita itu ganas atau tidaknya,
Itu biasanya dilakukan biopsi. Maksud biopsi ini bahasa medis ya Bu ya. Jadi kalau biopsi itu bahasa orang awamnya si benjol itu tadi diangkat dan dibawa ke lab dicek. Nah di situ baru ketahuan ada nggak sel-sel yang mengarah ke ganas atau ada sel-sel yang mengarah ke tidak ganas gitu. Jadi kalau misalnya kita supaya tahu ini kanker payudaranya ganas atau enggaknya, kita nggak bisa dari pemeriksaan secara biasa, itu nggak bisa. Harus diangkat dulu benjol itu tadi, baru dibawa ke cek labor. Labornya juga nggak sembarangan Bu, benar-benar labor yang hasil pemeriksaannya lebih lengkap lagi pemeriksaannya. Jadi situlah nampak sel-sel ganas atau tidaknya. Terus cara mencegah kanker payudara, yang pertama apa Ibu? Kita harus pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat itu contohnya apa Bu? Yang pertama mungkin istirahat yang cukup ya Bu ya. Kedua faktor makanan, kita harus rajin makan sayur, makanan kita harus yang bergizi, nggak boleh sembarangan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita sering makan junk food, pengawet, mie, itu bisa mempengaruhi kanker payudara juga. Terus untuk cara mengobati kanker payudara itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara operasi. Ya biasanya operasi itu dilakukan pengangkatan di daerah benjolan itu tadi. Jadi kalau seandainya tergantung stadium-stadiumnya. Kalau misalnya kita masih stadium awal, biasanya yang bengkak itu tadi, si kanker yang kecil itu diangkat, barulah dicek. Nah, jadi kalau misalnya setelah diangkat, pasti ada terapi namanya kemoterapi. Kemoterapi ini maksudnya Ibu untuk mematikan si sel-sel saraf yang si kanker itu tadi, gitu. Terus bisa juga dari radioterapi. Radioterapi itu dia pakai radiasi. Itu untuk tindakan lebih lanjutnya. Jadi kalau seandainya kita masih stadium awal, itu dianjurkan untuk operasi pengangkatan si benjolan itu tadi. Tapi kalau sudah stadium lanjut, contohnya stadium 4, sampai ada kan Bu yang terjadi pengangkatan payudaranya semua. Nah, kenapa sih diangkat payudaranya semua? Karena takut si sel-selnya itu tadi menjalar kemana-mana Bu. Lain lagi kalau misalnya sudah di stadium yang benar-benar parah, yang sudah menjalar ke saraf otak, udah ke saraf otak, kemana-mana perginya, udah ke jantungnya, ke parunya. Nah, itu untuk penanganannya biasanya minum obat secara berkala, dengan cara juga radiasi juga, kemoterapi juga. Jadi semuanya terapinya dilakukan. Nah, jadi supaya tidak terjadi kanker payudara itu tadi, makanya saya sampaikan pada ibu-ibu semua, yuk rajin-rajin kita sadari kan gak susah Bu, ibunya bisa praktekkan di rumah. Jadi kalau ciri-cirinya gampang aja Bu, dia ada benjolan. Jadi kalau misalnya dia kanker payudara, benjolan yang kita tekan itu dia kayak trigger bergerigi-gerigi. Gitu tandanya, bergerigi kayak kulit jeruk yang udah lama itu, yang udah betul-betul kisut. Nah dia bergerigi-gerigi gitu. Nah itu salah satunya. Dan kemelangan juga, nyeri, keluar cairan. Jadi sekali sebulan boleh ibunya sadari sendiri di rumah. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu dari salah satu ciri-ciri tadi, penanganannya lebih cepat Bu. Kita kalau misalnya tahunya dari awal, kalau misalnya kita memang ada ke arah penyakit kanker payudara, untuk penyembuhannya lebih cepat. Kita diobati, diterapi, insya Allah sel-sel yang ganas tadi hilang Bu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu di stadium lanjut, kita berobat kemana-mana pun berobat, yang sisa tidak kemana-mana, udah susah. Karena sekarang kan angka kematian juga tertinggi pada kanker payudara. Penyakit wanita Indonesia paling tertinggi juga kanker payudara. Yang kedua kanker serviks, dan angka kematian juga tertinggi dari kanker payudara. Memang kanker payudara ini sebenarnya penyakit yang sepele Bu. Nggak mungkin lah itu gitu, sehat kok saya gitu kan, belum tentu. Makanya rajin dicek. Pokoknya kalau misalnya kanker payudara, kanker serviks itu penyakit wanita yang mematikan. Jadi antara kanker serviks dan kanker payudara memang sifatnya dua-duanya, banyak ibu-ibu yang mengatakan itu sepele. Contoh aja lah kayak IFA, banyak ibu-ibu nggak mau kan sepele sama IFA kan, IFA kurang inilah
pap smear. Kalau pap smear kan ya kita dicek dulu gearnya, diambil dulu gearnya, bawa ke labor, hasilnya nggak langsung keluar 3 hari baru keluar. Kalau cek IPA 5 menit aja, tetelin sama asam cuka gitu, cek keluar tuh hasilnya. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu kemarin yang sudah datang, kita coba review lagi tentang pemeriksaan IPA ya Bu ya, karena untuk pemeriksaan IPA ini sangat penting. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya dicek IPA di puskesmas pasti ada juga sadarinya. Ibu-ibunya diajari cara sadari sama orang puskesmas. Dipraktekin langsung Bu, memang benar-benar dibuka, beda kita kan coba dirabanya, memang orang puskesmas meraba. Nah, itu diajarin gini Bu, gini ya Bu caranya, gitu. Dia sepaket. Kalau ada IPA pasti sadari. Nah, jadi untuk pemeriksaan IPA itu tadi saya review ulang ya Bu ya, karena ibu-ibu kemarin kan ada sebagainya nggak datang. Ya, jadi untuk cek IPA ini, IPA itu adalah infeksi visual asam asetat, itu kepanjangannya Bu. Pendekatannya namanya IPA. Jadi kenapa asam asetat? Karena kita ngeceknya pakai asam cuka. Cuma asam cukanya nggak sembarangan yang di warung ya Bu ya. Asam cuka buat makan bakso, bukan. Dia ada pelarutnya lagi dan ada persen-persenannya juga. Bukan asam cuko ya Bu bedanya. Bukan. Nah ini Bu, asam cuko. Jadi memang ceknya pakai asam asetat. Nah ciri-ciri ibu yang ingin melakukan cek IPA yang pasti pertama kali sudah melakukan hubungan seksual. Karena kalau kita masih gadis kita cek IPA ya nggak bisa dong Bu, rahimnya nggak nampak kan tertutup sama selaput darah yang benar nggak Bu? Ya. Terus yang kedua tidak dalam keadaan haid. Nah jadi kalau misalnya ibu dengan keadaan haid apalagi hanya lagi budget tuh di cek IPA pasti hasilnya kurang efektif. Karena yang ditotolin di mulut rahim itu banyak darah mensnya kan Bu ya, jadi hasilnya kurang efektif. Biasanya haidnya bersih dulu. Terus sebelum cek IPA 2 hari setelah IPA biasanya ibu-ibu tidak dianjurkan untuk berhubungan seksual karena untuk hasilnya juga tidak efektif Bu. Karena di situ pasti ada sisa-sisa lendir dan sperma di yang vagina kita. Ya, jadi untuk pengecekan IPA itu semuanya boleh melakukan IPA, belum pernah punya anak pun juga enggak Bu. Yang penting sudah melakukan hubungan suami istri itu sudah diwajibkan cek IPA. Kalau misalnya cek IPA itu sekali setahun. Nah jadi untuk hasil cek IPA itu kalau misalnya IPA kita tuh positif ya, kalau misalnya cek IPA kita positif berarti di mulut rahim kita itu ada ciri-ciri ke kanker serviks. Jadi kalau misalnya kita nggak obatin Bu, 7 sampai 10 tahun ke depan itu yang menjadi kanker serviks karena virusnya itu sudah ada. Virus apa kemarin Bu kanker serviks? Virus HPV ya Bu ya, kuman papiloma virus, itu dia virus kanker serviks. Jadi kalau misalnya hasil cek IPA ibunya positif, ibunya jangan takut. Malah alhamdulillah Bu, kita tahu hasil cek IPA kita positif dari sekarang, karena masih bisa diobatin. Jadi kalau misalnya hasil cek IPA kita tuh positif, itu namanya dikrayo Bu. Nama obat itu dikrayo. Jadi si rahim kita, si mulut rahim kita ditembakkan gas yang sifatnya membekukan. Jadi rahim kita itu dibekukan sesaat. Nah nanti cairan itu keluar melulu bersamaan dengan si virus-virus itu tadi. Nah terus ada juga hasil IPA-nya negatif. Kalau kita hasil IPA-nya negatif berarti alhamdulillah juga nggak ada penyakit mengarah ke kanker serviks gitu. Jadi kalau misalnya kanker serviks hasil cek IPA kita tuh positif, kita alhamdulillah Bu. Maka kalau bisa rajin dicek per tiap tahunnya. Kalau kita sudah masih ada suami, sering-sering aja penting kita diisar sama suami dan pencegahan dari penyakit kanker atau kabut. Benar Bu, karena kena isapan suami itu merasakan saat yang bahagia Bu. Benar. Jadi ibu-ibunya gak gampang semua nih. Iya, bagus Bu pertanyaannya. Iya benar. Iya benar. Iya, mari ditanya sekalian ya Bu ya. Ada tanya-tanya besar ya Bu.
Iya, boleh nanti di rumah diprakteknya Bu. Tapi bagi yang punya suami ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, selain dari makanan itu apa nggak bisa makanan yang memicu kanker payudara? Apakah berai bisa? Ciri-ciri berai yang aman dipakai untuk wanita? Jadi untuk ya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk berai yang kita pakai itu ya Bu, kalau bisa minyak keringat, terus jangan pakai kawat-kawat itu jangan. Karena itu payudara kita kan nggak leluasa tertekan karena kawat itu. Memang tujuannya ibu-ibu pasti banyak kalau misalnya kita ada punya anak 2-3 kendor ke bawah ya Bu ya. Kalau pakai berkawat naik langsung montok ya Bu ya. Itu Bu, tapi berpengaruh Bu. Karena berkawat sempit tadi kan nggak boleh, kalau bisa pakai bahan yang dingin, katun gitu. Sama seperti vagina kita juga seperti itu. Kalau bisa pakai bahan yang minyak keringat karena dia juga butuh oksigen. Apa warna mempengaruhi juga Bu Bidan? Kalau warna nggak mempengaruhi Bu, aman semua. Ibu mau pakai warna merah juga boleh, biar hujan kan Bu, nggak apa-apa. Warna pink juga boleh, nggak masalah. Bebas kalau warna Bu. Pernah dengar Bu Bidan katanya warna hitam menghindari. Enggak, kalau untuk warna sih kalau menurut saya sih aman semua. Yang paling berpengaruh itu bahan dan jenis payudara, jenis beranya. Jenis beranya pengaruh. Karena kan kalau misalnya kita nggak biasa pakai yang berapa pasti sakit ya Bu ya. Karena dia tertekan terus sesak juga. Jadi kalau bisa pakai berarti jangan sempit-sempit, agak longgar, karena itu sirkulasi udara juga dari si payudara kita supaya payudara kita tetap terjaga kesehatannya gitu. Dan lagi juga ganti si berat kita, dia berlalu sampai berhari-hari Bu. Kan sayang itu mau dicuci kan, ber3 hari nggak diganti Bu. Penghematan Ibu Bidannya. Iya memang, cuciannya berkurang, tadi itu. Jadi gini Bu Bidan, mungkin ada juga sebagian ibu-ibu masyarakat ya yang mungkin takut untuk memeriksakan seperti IVA gitu kan, dikarenakan alasannya nanti kalau kita ke dokter malah makin stres katanya itu, malah tambah penyakit, benar nggak Bu? Nah terkadang itulah yang membuat ibu-ibu itu takut untuk memeriksakan gitu Bu Bidan. Bagaimana Bu Bidan? Nah makanya di sini saya jelaskan untuk pemeriksaan IVA itu nggak usah takut Bu. Pemeriksaan itu nggak sakit. Banyak yang bilang pemeriksaan itu sakit lah, ginilah, nggak sakit. Asal ibu jangan sugesti duluan. Tapi kalau udah mau periksa udah sugesti Bu, katanya sakit. Ya, ibunya kebawa sama alam pikirannya sakit jadinya Bu. Tapi kalau ibunya bawa relax, tenang, santai, enjoy, nggak sakit pasti. Terus ibu tahu nggak sih apa sih yang dicek IVA itu? Jangan-jangan nanti yang dicek cuma di vaginanya aja Bu. Itu kan nggak ada hasilnya. Kenapa Bu? Mulut rahim, iya benar. Jadi yang dicek itu mulut rahim, ya. Jadi di rahim kita itu ada bagian namanya mulut rahim. Mulut rahim itu memang kayak gini Bu, kayak donat. Jadi di sini yang dicek IVA. Jadi kalau misalnya si IVA kita tuh positif, di bagian tepi-tepi ini dia kayak sariawan-sariawan putih-putih gitu Bu. Setelah ditotalin asam cuka ya. Tapi kalau misalnya mulut rahim kita tuh yang bagus yang sehat, dia pink gitu aja warnanya. Nah terus beda juga mulut rahim kita yang sudah pernah melahirkan dengan mulut rahim yang tidak pernah melahirkan. Mulut rahim yang belum pernah melahirkan, karena kan mulut rahimnya belum pernah membuka tuh. Maksudnya buka apa sih Bu? Maksudnya buka tuh bukan pas saat lahiran. Jadi yang namanya kita saat lahiran yang membuka tuh si mulut rahim ini. Tahu nggak ibu-ibunya yang membuka saat kita lahiran itu kata bidanya buka 1, buka 2 sampai buka 10. Apa sih yang membuka itu? Apakah dia vagina kita mau lebar? Enggak kan Bu, si mulut rahim ini yang dicek sama bidannya. Makanya bidan itu matanya ada 4, 2 di sini, 2 lagi di jari. Jadi kalau misalnya cek tahu tuh pakai insting, buka 4.
buka sekian, gitu, buka lengkap gitu. Jadi simbol rahim ini. Jadi simbol rahim ini kalau misalnya ibunya belum pernah melahirkan, kata orang Padang tuh kame bu, gini dia menutup, betul-betul nutup. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah melahirkan, dia membuka, ada lubang sedikit, tapi nggak membuka artinya bu ya, membuka sedikit aja, dia nggak menutup. Tapi kalau belum pernah melahirkan, menutup cantik. Terus bentuk mulut rahimnya juga lurus. Karena mulut rahim ini ada yang bagian dia miring posisinya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi saat kita saya sering melakukan IFA, ada sebagian yang mulut rahim itu bagiannya ke atas gini, ada yang nyamping, ada yang gini. Nah, jadi untuk memastikannya itu kita harus dapatkan pas posisi dalam untuk meletakkan si spekulum atau cacar bebeknya harus pas. Karena kalau nggak pas dia pasti miring-miring posisinya. Kan tuh hasilnya juga kurang efektif ya bu ya. Nah, jadi itulah si kata servik yang bukan saat kita lahiran. Jadi yang namanya kita lahiran sementara kita tuh membuka sampai sebesar kali ibu. Maka kuasa Allah ya bu ya, itulah kita tuh sebagai wanita memang istimewa bu, istimewa sekali. Nah, setelah kita lahiran, si mulut rahim kita tuh dia pelan-pelan menutup sampai dia kembali ke bentuk semula. Makanya kenapa sih ibu-ibu setiap lahiran itu kadang ada rasa mulus, campur dia bu ya kayak melahirkan lagi. Itu namanya kontraksi si rahim bu. Malah kalau misalnya ibu-ibunya nggak ada rasa mulus, kontraksi seperti melahirkan atau kayak campur, nah itu dia takut terjadi resiko pendarahan. Saya memang setiap pasien yang lahiran di saya selalu saya suruh suaminya untuk masase fundus atau masase perut dan bahasa kitanya masase rahim. Jadi kalau misalnya kita habis lahiran bu, 2 jam pertama setelah lahiran itu resiko pendarahannya tinggi, sangat tinggi. Makanya kenapa saya setiap ada pasien lahiran, suaminya selalu saya ajarkan. Jadi kalau misalnya pasien diajarkan dia bingung, bu, kok saya baru tahu ya, kemarin-kemarin nggak diajarin nah itu. Jadi kak bidannya aja pintar, pasien juga harus pintar. Karena kalau bisa terjadi pendarahan seketika itu bisa fatal bu akibatnya, ibunya bisa tiba-tiba HB-nya drop turun. Karena angka kematian ibu tertinggi juga dari pendarahan setelah lahiran atau pendarahan postpartum namanya. Jadi kalau misalnya si istri sudah lahiran, saya pinjam tuh tangan suaminya, bukan buat lain-lain gitu ya, Pak pinjam tangan sebentar. Ditaruh Pak ini kenapa rahim atasnya nggak keras? Memang bu, rahim kita tuh sudah lahiran dia kayak menjual gitu. Makanya kan kadang ada sebagian kita udah lahiran perutnya lebih masih tinggi di bagian bawah ya bu ya, padahal bayinya udah keluar kan. Bu jangan-jangan ada lagi bayi saya satu lagi bu, ada juga yang kayak gitu. Bukan bu, itu rahim ibunya. Saya suruh bapaknya raba. Memang kalau misalnya mulut rahim itu keras, bagus kontraksinya, tapi ada mulut rahim kita tuh yang lunak diraba tuh dia lembek aja. Berarti kontraksi rahimnya nggak bagus. Jadi karena kontraksi itu nggak bagus, kita harus berusaha supaya kontraksinya bagus lagi, supaya menghindari terjadinya pendarahan. Ya namanya diputar searah jarum-jarum selama 30 menit pertama. Silahkan kita tuh namanya di masase, dirangsang supaya dia kontraksi kembali ke bentuk semula. Karena sebenarnya itu membukanya besar kan bu ya. Jadi kita rangsang supaya menutup secara optimal lagi, supaya terhindar dari pendarahan. Nah jadi kalau misalnya pasien-pasien saya yang udah lahiran anak pertama, kedua, ketiga di saya, pas anak keempat misalnya masih ingat nggak? Ingat lah bu, sini kan muntah ya pinter. Tapi kalau misalnya nggak tahu atau belum pernah lahiran sama saya sebelumnya, kaget. Kok kayak gini ya bu ya? Kok saya baru tahu ya, kemarin nggak pernah diajarkan. Karena sepele memang seperti itu. Cuma kita lagi jelaskan juga ke pasiennya. Udah ada Bu Bidan, jadi kira-kira ada rekomendasi untuk ibu-ibu yang mungkin mau cek IFA gitu, atau barangkali di tempat Bu Bidan ada ya? Jadi untuk pengecekan IFA sebenarnya itu di puskesmas ya, di puskesmas itu setiap hari Sabtu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, hanya membawa KTP. Ayo ibu-ibu siapkan mental ya Bu ya, jangan takut ya, demi untuk kesehatan kita juga. Iya, karena kenapa menurut kanker septik itu penyakit yang kita nggak tahu nih, maksudnya datangnya dari mana kok tiba-tiba saya kanker septik. Karena dia di bagian dalam, kita nggak tahu di akhir kita ini sehat atau enggaknya. Makanya yuk Bu, dari sekarang kita coba cek IFA. Kalau udah cek sekali pasti ketagihan nanti dengan hasilnya itu tadi. Kalau
tulisannya ya tahun. Dan mungkin pemikiran ibu-ibu ini harus berubah nih mentionnya, jangan takut. Dan memang sih ini Bu Bidan, kan takut saya sendiri nih ya, ini Bu ya. Karena kan kita malu nih Bu, ya kita kan disuruh gitu ya. Kalau kita mungkin melahirkan ya, kita kan merasakan sakit ya, otomatis kita pasrah mau seperti apa. Tapi kalau dalam mungkin Namanya pada putus semua. Nanti bersudah lahiran kan kita cek jahitan dikepi-kepi lagi. Kemarin itu dia. kan? Ya Bu lupa hilang. Ya terkadang gitu ya Bu ya, kita malu tapi ya kita ubah mindsetnya demi kesehatannya Bu Bidan ya. Benar. Terus bagi ibu-ibu yang bermasalah dengan keputihan, misalnya keputihannya berlebihan, itu wajib Bu dicek IPA. Takutnya ada mengarah ke kanker cervix. Terus kalau misalnya berhubungan rasa sakit atau keluar berdarah setelah berhubungan itu juga wajib dicek Bu. Jadi walaupun kita nggak ada gejala, nggak ada keluhan, kalau bisa dicek. Jadi kalau dapat hasilnya negatif, alhamdulillah akhirnya sehat gitu. Tapi kalau hasilnya juga positif ya alhamdulillah juga, kita tahunya dari sekarang. Sama seperti ceritanya si kanker payudara tadi. Kalau kita tahunya dari awal ternyata kita ada mengalami kanker payudara, kita diobati dengan terapi apapun, insya Allah si sel-selnya itu tadi langsung hilang. Gitu. Umur ibunya berapa? Jadi kalau misalnya udah 43 tahun itu biasanya dianjurkan dengan cabai ayu di atas viral. Biar hormonal, karena berpengaruh juga sama tensi Bu. Jadi kalau misalnya pakai cabai suntik atau pil, kadang kalau udah umur 40 tahun ke atas kan tensi kita nggak stabil ya Bu ya, kadang suka naik gitu. Nah, untuk resiko hipertensi itu lebih tinggi. Itu iya, sama-sama. Ada lagi Bu? Iya, saya udah dapat bisikan dari Ibu Ketua waktunya Bu. Enakan ngobrol, sharing-sharing jadi 12 ya. Bu iya udah sampai jam 6. Insya Allah, itu saking antusias ibu-ibunya semua. Jadi waktu pun kita tidak terasa ya Bu ya. Jadi demikian dulu Bu dari saya Bu. Jadi kalau misalnya ada kurang dari saya yang saat sekarang ini, maksudnya penyampaian saya kurang profesional ya Bu ya, karena memang lagi kayak badan gitu. Saya minta maaf sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, saya minta maaf juga. Semoga ibu-ibu di sini sehat selalu, pastinya dalam lindungan Allah dimanapun kita berada, dan yang paling penting tetap menjadi istri solehah ya Bu ya. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya kembalikan kepada Ibu Nuri. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Bidan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bunda ya. Mungkin sedikit tadi Bunda yang bermasalah dari KB. Kalau KB alami bisa nggak Bunda? Kalau KB alami kan aman ya, nggak ada masalah di hormonal. Tapi memang kalau mau pakai IUD bagus juga, insya Allah. Pakai KB atau bapaknya KB bisa Ibu Bidan ya? Ada ya? KB laki-laki itu ada Bu, tapi belum keluar di Indonesia. Adanya di Singapura, di luar negeri sudah ada. Iya, belum ada lagi di Indonesia. Kalau ada boleh lah suami kita suruh KB Bu ya. Masa kita terus kan sakit disuntik terus sakit lahirnya Bu ya. Kalau nggak ada sakit cuma sekali pas sakitan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bidan dan ibu-ibu semua. Marilah kita sama-sama baca doa, sama-sama kita berpegang kepala kita, mengucapkan istighfar 3 kali dalam Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afin, hamdan mazidah. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut
jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabal qubur wa qina 'adzabal qasab. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak kepada ibu semua. Mohon maaf dari kami sekiranya apabila ada kekurangan, karena memang kesalahan itu datang pada hawa nafsu kami sendiri dan kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu.